Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita lahir dalam kondisi dijadikan sebagai pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa kita berharap besok semoga kita memperoleh syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada putra-putri bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, putra bapak ibu telah lolos beberapa tahap ujian. Yang pertama adalah ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dengan berbagai jalurnya, apakah SPAN, apakah UMPTKIN, atau ujian mandiri dan undangan. Nah, untuk masuk KKI, setelah Ananda, putra-putri Bapak Ibu diterima menjadi mahasiswa IAIN, maka kemudian kita adakan seleksi berikutnya, yaitu program khusus kelas internasional. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Direktur, tapi secara sekilas saya ingin menyampaikan secara historis kenapa ada program khusus kelas internasional. Apakah tidak cukup dengan adanya kelas-kelas yang reguler? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, program KKI berdiri pada bulan Oktober 2010, jadi sudah 11 tahun. Itu berangkat dari kegelisahan para pimpinan, di mana agar ada mahasiswa ke depan yang memiliki wawasan global, yang kemudian mampu berinteraksi dengan dunia global, dan sekaligus mampu memperkenalkan Islam dan tradisi Indonesia di sekolah luar negeri. Secara khusus, nanti di semester 7, putra-putri Bapak Ibu akan diminta untuk praktek mengajar di luar negeri. Dan ini memang secara khusus kampus tidak support full, tetapi nanti Bapak Ibu putra-putrinya akan diminta untuk mulai menabung. Tempat PPL atau magang adalah Sekolah Indonesia di Singapura, Sekolah Indonesia di Malaysia, Sekolah Indonesia di Thailand, Sekolah Indonesia di Vietnam, dan sejak tahun 2020 kemarin, adik-adik mahasiswa kita karena daring tidak boleh melakukan perjalanan luar negeri, mereka secara daring mengajar di sekolah atau lembaga swadaya masyarakat yang ada di luar negeri, yaitu di Australia dan di Jawaharlal Nehru University di New Delhi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putrinya ketika di rumah. Saya selalu menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, kalau kader-kader bangsa dari Tentara Nasional Indonesia itu memiliki basis penyiapan masa depan melalui Akmil. Kalau kemudian di level Polisi Republik Indonesia ada Akpol, dan begitu seterusnya. Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin sipil di masa yang akan datang? Siapa yang akan menduduki menjadi pemimpin-pemimpin sipil Muslim, mulai dari partai politik Islam, mulai dari Ormas Islam, mulai dari Majelis Ulama Islam, dan tentu sekolah-sekolah bergengsi yang mempunyai ciri khas keislaman. Salah satunya adalah kita doakan Ananda yang sekarang masuk di program khusus internasional. Memang pada tahapan awal Ananda akan kita gembleng tentang keterampilan untuk menjadi guru bertaraf internasional. Tentu pengantar bahasanya adalah menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris selama pendidikan 4 tahun. Nah, kira-kira itu, mohon dukungannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pemantauan perkembangan studinya, karena tanpa dukungan dan kemudian kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semuanya, saya tidak terlalu yakin program ini akan berjalan dengan lancar. Terkhusus di masa pandemi,
tentu kita tidak bisa mengontrol secara langsung. Ketika nanti sudah offline, insya Allah putra-putri Bapak Ibu akan kita asramakan atau kita dorong untuk tinggal di Mahat supaya ibadah yaumiyahnya terpantau dengan baik, sholat rawatibnya terpantau dengan baik, dan keterampilan berbahasanya juga bisa kita pantau dengan baik. Kira-kira seperti itu, Pak Direktur, apa yang bisa saya sampaikan, karena menggunakan daring tentu tidak elok kalau terlalu lama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya belum kedengaran, Pak Direktur. Sering lupa masih di unmute. Jadi masih lupa sering di unmute, jadi suaranya tidak kedengaran. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu koordinasi. Untuk koordinasi, jadi sebelumnya untuk acara berikutnya yaitu penutup. Untuk penutup ini kita akan tutup acara pembukaan dengan bacaan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang hari ini suaranya sudah masih kurang kencang, Pak. Tes. Alhamdulillahirabbil alamin. Tes. Ya, sudah Bapak sekarang Ibu, bagus. Untuk Bapak Ibu tamu undangan yang hari ini berkenan hadir, jika ada acara yang lain itu boleh meninggalkan ruang ini. Jadi yang masih kita wajibkan tinggal adalah calon mahasiswa, kemudian Bapak Ibu wali mahasiswa, dan juga kami yang akan presentasi. Begitu Bapak Ibu, kita akan langsung mulai rapat koordinasi pada siang hari ini. Sebetulnya kita akan checking serta, dan kita minta Bapak Ibu sambil kita berjalan, Bapak Ibu bisa menulis di kolom komentar nama Bapak Ibu dan juga mahasiswa, putra-putri Bapak Ibu di kolom komentar. Jadi nanti kita akan cek siapa saja yang hari ini hadir, siapa saja yang hari ini tidak, setelah acara ini selesai. Jadi sambil berjalan mawon untuk checking pesertanya, minta tolong untuk menulis nama Bapak Ibu, atau Pak kalau Direktur, yang Pak Direktur, Pak Dekan hadir itu Pak Direktur. Oh, menggunakan Pak Muhammad Dekan, Burhan. Muhammad Burhan, Nah, kebetulan Pak Dekan sudah hadir. Monggo Bapak Dekan untuk prakata dan pesannya untuk pembukaan koordinasi dengan orang tua ini. Waktu dan tempat kami berikan. Monggo Pak Dekan untuk mulai. Ya, baik. Suara saya bisa didengar ya? Bisa didengar Pak Miftah? Alhamdulillah. Suara saya? Oke, alhamdulillah. Ini sudah mau selesai apa mau mulai ini? Baru mau mulai, Prof. Oh iya. Baru mau mulai, Prof. Mohon izin. Siap, Prof. Mau mulai. Kita ingin melaksanakan kegiatan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan terutama Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Hamam, yang
menghasilkan atau istilahnya melahirkan KKI, ya, sampai pada saat ini bisa kita nikmati semuanya. Ini Pak Hamam. Kemudian Direktur KKI dan Sekretaris ya, KKI, Bapak Miftahudin sama Bu Marisa yang kami hormati, yang bisa menjadikan hijau, merah, kuningnya KKI. Jadi semua KKI program-programnya akan bisa berjalan manakala Bapak Miftahudin sama Bu Marisa ini betul-betul sesuai dengan apa yang KKI harapkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ya, terutama wali, ya, mahasiswa yang kami banggakan. Semua yang hadir pada kesempatan ini, ya, kalau ada Ibu Kabak, Ibu Kasubag yang kami muliakan. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa bermuajah, bisa bersilaturahim. Mungkin dengan Bapak dan Ibu Wali, ini baru pertama kali saya bisa ketemu lewat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu, kita tidak hadirkan di kampus karena dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi lewat seperti inilah Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan kita. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dalam kaitannya dengan mahasiswa, terutama kaitan dengan KKI, ini adalah merupakan mahasiswi pilihan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu semuanya selaku wali merupakan suatu kebanggaan. Bapak Ibu semuanya punya putra putri yang masuk di KKI, karena KKI itu merupakan pilihan, ya, keunggulan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Padahal IAIN ini besarnya seperti ini juga, ya, awalnya dulu dari Fakultas Tarbiyah. Maka Fakultas Tarbiyah itu sebagai fakultas yang paling besar di IAIN Salatiga, sedang KKI itulah inti atau keunggulan di Fakultas Tarbiyah. Sehingga Bapak dan Ibu, putra putri Bapak Ibu itu merupakan suatu figur-figur pilihan di IAIN Salatiga ini. Jadi saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu selaku putranya yang menjadi pilihan ini, bangga betul. Senang sekali bisa ketemu. Pada kesempatan ini tadi nyun sewu dan mohon maaf saya agak terlambat masuk dikarenakan ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan, ya. Kami laksanakan tadi ada 2 hal atau 2 kegiatan, ya, kemudian kami, ya, ini kemudian bisa masuk. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kaitan dengan KKI nanti ada program-program yang akan disampaikan, ya. Ya, nanti Bapak dan Ibu kami mohon untuk bisa memberikan suatu dukungan, ya, kepada putra-putri terbaik Bapak dan Ibu demi kelancaran kita semuanya. Memang KKI itu terhadap, ya, pembayaran ataupun istilah biayanya pun juga akan lebih banyak daripada yang lain, karena misalnya PPL, bahkan mungkin KKL ataupun apa, ya, itu kegiatan-kegiatan itu misalnya ke luar negeri, itu kan perlu biaya. Ya, Bapak dan Ibu itu perlu juga menyisihkan, ya, untuk putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Tapi seandainya saya ditawari, ya, seandainya saya itu menjadi mahasiswa, saya menjadi mahasiswa KKI, ya, karena saya tidak sempat masuk di KKI dulu waktu mahasiswa Bapak. Karena KKI belum ada dulu. Jadi seandainya ada, saya ngerengek-ngerengek sama Bapak Ibu saya. Walaupun dengan biaya yang mepet-mepet, misalnya Bapak Ibu saya itu, ya, dengan kemampuan ekonomi yang pas-pasan, tapi karena KKI itu merupakan suatu unggulan dan orang yang tidak semuanya orang bisa kesempatan untuk di KKI. Pinter-pinter juga tidak bisa KKI, kenapa? Dibatasi Bapak dan Ibu orang KKI itu. Jika Bapak dan Ibu itu, jika nanti ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dukungan termasuk biaya, yaitu kami mohon Bapak dan Ibu, ya, semangat, ya, untuk bisa memberikan dukungan pada putra-putri terbaik Bapak Ibu. Karena yarfa'illahu ladina amanu minkum walladzina ulul ilma darajat. Jadi mesti
akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajar yang seperti ini. Termasuk belajar sampai luar negeri, karena turun zaman itu kan termasuk lamanya belajar, termasuk juga bisa dikatakan lamanya untuk ikut dalam berpartisipasi dan juga jauhnya di dalam memperoleh suatu ilmu. Ini akan derajatnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo Bapak Miftahuddin, Ibu Marisa, Bapak Hamam ya, rapat ini bisa dipandu. Mudah-mudahan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya ya. Dengan demikian kita akan melaksanakan kegiatan KKI dengan maksimal mungkin. Saya kira itu Bapak yang kami muliakan. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mansur yang sudah berkenan hari ini memberikan sambutan sekaligus kata penutup untuk pembukaan koordinasi pada siang hari ini. Dan saya ulangi Bapak Ibu untuk urutan acara, yaitu penutup. Kita akan tutup acara pembukaan koordinasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan mulai rapat diskusi pada siang hari ini. Ini mohon pertimbangannya Pak Hamam langsung ke saya atau Pak Hamam selaku pembina KKI, Wadex dan juga Wadex 3. Langsung Pak Direktur aja. Oh, nggih. Langsung Pak Direktur. Nggih. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, itu saya akan mempresentasikan tentang program KKI kepada Bapak Ibu, dan sambil saya presentasi, Bapak Ibu bisa melakukan absensi di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga mahasiswa putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu. Apakah slide-nya cukup terlihat, Bapak Ibu? Cek visual dulu. Tes. Kelihatan, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya ucapkan, Bapak Ibu, atas lolosnya putra-putri Bapak Ibu di program khusus kelas internasional. Sudah dan kelihatan, hari Pak ini Direktur. adalah Pak. Dan hari ini adalah hari pertimbangan terakhir Bapak Ibu, apakah putra Bapak Ibu akan serius di program ini atau tidak, itu kita kembalikan kepada keputusan Bapak Ibu dan juga diskusi dengan putra-putri Bapak Ibu pada siang hari ini. Tapi catatan penting dari sekian tahun ini Bapak Ibu, dari tahun 2010 sampai sekian, mahasiswa-mahasiswa KKI itu semuanya adalah mahasiswa yang bersemangat, tentunya dengan segala kekurangan yang mereka miliki. Kekurangannya macam-macam Bapak Ibu, tapi dengan keseriusan mereka, itu kita tahu mereka hari ini sudah lulus tepat waktu, kemudian banyak yang melanjutkan studi, banyak yang kemudian sudah bekerja, banyak juga yang hari ini memimpin di posisi-posisi strategis. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga kurang lebih sama dari tahun ke tahun, karena memang kadang kita ingin punya impian yang besar dan merasa kita punya kekurangan ini dan itu, kemudian kita agak ngelokro, bahasa Inggrisnya begitu. Nah, hari ini kita akan jelaskan bahwa teman-teman semua yang di KKI semuanya punya kekurangan, tapi
mereka tutupi dengan semangat belajar mereka, dengan keinginan-keinginan mereka, dan dengan cita-cita mereka, dan mereka hari ini berhasil sesuai apa yang mereka impikan. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk sejarah tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Pak Hamam selaku Wakil Dekan 3. Kita mengawali program ini dari tahun 2010 dan hari ini putra Bapak Ibu masuk di angkatan ke-11 di tahun 2021 ini. Kemarin untuk presentasi kita itu hanya sebatas di web, Bapak Ibu. Jadi karena belum ada meeting dan lain sebagainya, itu kita hanya bisa presentasi lewat web seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kemarin putra-putri Bapak Ibu kita sajikan web seperti ini, bisa membaca apa saja sih yang perlu diketahui tentang KKI, tentang sejarah, tentang panduan, tentang angkatan dan lain sebagainya, termasuk pendaftaran itu juga dilakukan melalui web ini. Termasuk kalau misalnya mau melihat kakak kelasnya, dan kebetulan belum kita bisa dokumentasikan semua Bapak Ibu, bahwa kakak kelas Anda itu semuanya juga punya kekurangan, tapi mereka kemudian bisa mengatasi itu semua. Mereka rajin, mereka tertib, dan mereka hari ini kita minta untuk ya bahasanya untuk percaya diri, menceritakan kisah sukses mereka, naik turun kehidupan mereka, dan kemudian hari ini mereka bisa menceritakan kesuksesan mereka dalam bentuk tulisan yang kita sajikan dalam web di KKI. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu kita akan mempresentasikan ini kurang lebihnya dari jurusan, kuota, sampai dengan student body. Dan nanti Bapak Ibu, kalau lancar, semoga nanti jam 4 kita bisa selesai, sekaligus untuk tanya jawab kita akan mulai kurang lebih jam 3.30 sampai jam 4. Atau kalau misalnya saya bisa selesai lebih awal, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang sambil saya presentasi. Baik Bapak Ibu. Untuk jurusan, hari ini kita menerima di 3 jurusan. Jadi kemarin putra Bapak Ibu sudah masuk di jurusan Tadrib Bahasa Inggris, kemudian Pendidikan Agama Islam, kemudian Pendidikan Bahasa Arab, dan kita hanya mengambil dari 3 jurusan itu. Nah, dari pendaftar kemarin itu kurang lebih ada sekitar 250 sampai 300 orang mahasiswa di 3 jurusan ini, dan kita hari ini hanya memilih 24, dan itu yang kita undang hari ini. Walaupun kuotanya 35 untuk program KKI, tetapi yang masuk untuk seleksi, yang lolos seleksi hanya 24, dan hanya 24 itu yang kita terima Bapak Ibu. Makanya kita bilang putra Bapak Ibu itu spesial, jangan sampai hanya karena merasa kurang ini itu kemudian takut untuk bercita-cita tinggi. Karena kita melihat bahwa putra Bapak Ibu punya potensi untuk ke sana. Nah, ini Bapak Ibu kuotanya 35, tapi hari ini yang kita undang hanya 24 karena yang lulus seleksi hanya 24. Kemudian proses kemarin itu putra Bapak Ibu sudah melalui tahap seleksi di sini. Kemudian hari ini kita tahap koordinasi. Kemudian besok itu rencana kita akan mengadakan orientasi program KKI yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Kemudian minggu depan itu kalau sesuai jadwal insya Allah sudah mulai kuliah Bapak Ibu. Harapannya nanti sudah bisa masuk, kita tinggal tunggu saja pengumuman berikutnya. Dan untuk seleksi di KKI itu kemarin 2 ini Bapak Ibu, ujian tulis bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga psikologi, dan sekaligus wawancara juga bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga psikologi. Jadi sudah dibanting-banting sana sini, dites sana sini, dan lulus. Kalau kemudian sampai mengundurkan diri itu
saya akan coba rayu dan pertahankan. Karena untuk dapat yang lulus seleksi itu susah. Jadi kalau sudah lulus seleksi kemudian mengundurkan diri itu, kalau saya sangat menyayangkan dan saya akan coba rayu dan pertahankan. Nah, ini untuk kontrak belajar putra-putri Bapak Ibu, kurang lebihnya Bapak Ibu kontrak belajarnya seperti ini. Jadi satu, itu kita akan minta untuk tinggal di Wisma selama kurang lebih 4 tahun ke depan. Jadi untuk bimbingannya itu tidak hanya kelas spesial di kampus, tapi juga kita minta untuk punya lingkungan yang mendukung, belajar bareng, kemudian saling mendukung satu sama lain, dan kita hanya bisa awasi kalau mereka tinggal di Wisma. Cuman untuk masa pandemi ini belum kita minta kembali ke Wisma karena memang tidak boleh kumpul-kumpul, dan mahasiswa KKI hari ini kembali ke tempat tinggal masing-masing. Jadi masih tentatif apakah kita akan minta tinggal di Wisma atau belum, ini kita masih mengikuti kebijakan dari kampus. Jadi kita akan lihat perkembangannya Bapak Ibu untuk yang kontrak nomor 1 ini. Kemudian yang kedua itu kontrak belajarnya adalah tidak boleh menikah selama 4 tahun ke depan di program KKI. Jadi kalau ada yang nembung Bapak Ibu, suruh nunggu aja nanti setelah 2024. Karena setelah itu insya Allah sudah lulus. Kemudian putra Bapak Ibu juga akan kita minta untuk menghafalkan Al-Quran 3 juz. Jadi sudah ada mata kuliahnya, sudah ada bimbingannya lengkap. Kemudian nanti untuk PPL, putra-putri Bapak Ibu akan dapat praktek mengajar 2. Kalau di reguler hanya di dalam negeri, kalau di KKI itu dapat 2 di dalam negeri, di sekolah-sekolah bilingual, dan sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Semarang. Dan yang kedua adalah PPL di luar negeri. Nah, kemudian kita minta Bapak Ibu, karena ini kaitannya PPL luar negeri ini kaitannya dengan biaya, itu kita minta untuk salah satu kontrak belajarnya adalah untuk menabung Bapak Ibu. Jadi PPL di luar negeri itu kurang lebih habisnya sekitar 10 jutaan. Dan kalau kita hari ini mau prihatin, kemudian kita mau menabung sebulannya itu 300.000, itu kalau kali 12 kali 3 tahun, untuk PPL luar negeri itu sih tidak ada masalah. Ditambah nanti subsidi dari kampus kurang lebih sekitar 1,5 juta Bapak Ibu. Jadi akan disangoni dari kampus itu per mahasiswa 1,5 juta. Nah, ini untuk biaya maksimalnya sekitar itu. Tapi kalau misalnya tidak mau oleh-oleh, Bapak Ibu tidak mau oleh-oleh dari luar negeri, berarti untuk biaya PPL luar negeri itu bisa kurang dari 10 juta. Atau kalau misalnya makannya ngirit, jadi ternyata di sana itu masih mau puasa, berarti biaya untuk ke luar negeri nanti juga akan berkurang. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu untuk kontrak belajar. Nah, ini beberapa dokumentasi untuk PPL di luar negeri. Ini waktu di Bangkok tahun 2019. Kemudian di Malaysia. Kemudian ini yang PPL di dalam negeri Bapak Ibu di MAN 1 Surakarta. Kemudian di MAN 2 Kudus. Dan untuk selama pandemi ini Bapak Ibu, untuk PPL di luar negeri itu kita laksanakan secara online. Jadi modalnya tidak tabungannya bisa disimpan, modalnya cuman kuota dan doa Bapak Ibu. Dan itu kemarin sudah kita laksanakan tahun 2020, kita PPL online di Madania Foundation, dan juga di Jawaharlal Nehru University di India secara online. Dan untuk tahun ini kita juga masih PPL online di Bangkok, di Sekolah Indonesia Bangkok, kemudian di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dan juga di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, ini untuk yang tahun depan, untuk tahun-tahun Bapak Ibu,
kemungkinan akan PPL-nya semoga saja bisa offline. Jadi putra-putri Bapak Ibu tidak hanya punya wawasan luar negeri, tetapi juga punya pengalaman di lapangan di luar negeri. Karena memang visi kita adalah mencetak, salah satunya adalah mencetak guru-guru yang memiliki kelas internasional, nasional dan internasional. Untuk perkuliahan Bapak Ibu, itu nanti kuliah putra-putri Bapak Ibu tidak akan bercampur dengan mahasiswa reguler. Mereka akan kuliah dengan jadwal tersendiri, dengan kelas tersendiri, dan mata kuliahnya ada mata kuliah plusnya. Jadi kalau mata kuliah reguler, putra-putri Bapak Ibu akan dapat 2 jenis mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah reguler, yang jumlahnya itu 148 SKS, kemudian dapat PPL dalam negeri 1 bulan, kemudian dapat KKN dan skripsi. Cuma nanti untuk skripsi putra-putri Bapak Ibu kita minta pilih salah satu, apakah skripsinya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi yang jurusan bahasa Inggris nanti skripsinya bahasa Inggris, yang bahasa Arab menggunakan bahasa Arab. Yang PAI itu boleh pilih menggunakan skripsi bahasa Arab atau bahasa Inggris. Selain mata kuliah reguler yang jumlahnya 148 SKS, mahasiswa di KKI juga akan mendapat mata kuliah tambahan, yaitu mata kuliah KKI namanya, sebanyak 36 SKS. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu, kuliah di KKI akan kita tambah 6 SKS per semesternya. Gratis. Untuk apa? Untuk menambah wawasan global, kemudian skill nasional internasional untuk bisa berkompetisi. Kemudian akan ada tambahan PPL luar negeri 1 bulan. Nah, mata kuliah yang 36 SKS ini itu terdiri dari mata kuliah bahasa. Jadi bukan bahasa Inggris, bukan kelasnya bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi mata kuliahnya sudah kelas TOEFL, sudah kelasnya IELTS, yang memang bahasa Inggris itu dipakai untuk masuk di kampus-kampus luar negeri. Dan selain bahasa, itu akan dapat mata kuliah Al-Quran 1-6 untuk menyelesaikan hafalan 3 juznya. Kemudian akan juga dapat mata kuliah seni dan budaya, jadi akan belajar budaya tari, kemudian budaya gamelan, yang itu nanti untuk menambah wawasan tentang budaya Indonesia. Jadi diajarkan dasar-dasarnya Bapak Ibu. Dan juga akan mendapatkan mata kuliah Career and Development. Mata kuliahnya adalah Action Orientation. Jadi dari semester 1, putra-putri Bapak Ibu akan dipandu untuk mulai berkompetisi di nasional dan internasional. Kalau misalnya rezeki Bapak Ibu, itu kalau dapat biasanya akan berangkat ke luar negeri seminggu atau paling lama sekitar 5 minggu untuk belajar di luar negeri secara gratis. Dan itu hanya ada di program KKI bimbingan yang seintensif itu. Selain Action Orientation, akan dapat juga mata kuliah BIPA. Mata kuliah BIPA ini adalah mata kuliah yang dipakai untuk mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi kemampuan bahasa putra-putri Bapak Ibu itu kita dorong dengan intensif. Salah satunya adalah supaya nanti bisa punya karir, kalau itu memang pilihan putra-putri Bapak Ibu, untuk mengajar bahasa Indonesia tapi di luar negeri. Di Australia misalnya, atau di sekolah-sekolah Indonesia di dalam negeri juga bisa, nanti pesertanya adalah orang-orang asing. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau putra-putri Bapak Ibu punya alat yang namanya mata kuliah BIPA. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu untuk perkuliahannya. Nah, ini untuk penampakan kegiatan-kegiatan di program KKI, salah satunya adalah Language Exhibition. Jadi putra-putri Bapak Ibu mendapatkan mata kuliah gamelan
mendapatkan mata kuliah drama, mendapatkan mata kuliah nari, dan kemudian prakteknya adalah di seni pertunjukan. Dan itu yang paling terakhir kemarin kita lakukan di tahun 2020. Hari ini kita akan juga tampil tapi dalam bentuk video recording. Setelah lulus nanti putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan dua, satu dari jurusan masing-masing, itu akan mendapatkan ijazah dan transkrip. Kemudian dari KKI itu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan transkrip. Termasuk Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang sudah PPL di luar negeri, itu juga akan sudah langsung mendapat sertifikat mengajar dari sekolah yang ada di luar negeri. Untuk keseharian Bapak Ibu, untuk namanya student body, di sana selain di KKI selain Bapak putra-putri Bapak Ibu belajar kuliah di kelas, itu juga bisa kemudian eksplorasi kemampuan di kepemimpinan. Karena salah satu visi kita adalah membentuk pemimpin Indonesia dari civil society. Itu kita godok di sini Bapak Ibu. Kita sediakan wadahnya student body untuk apa? Untuk berorganisasi, untuk berlatih memimpin, untuk berlatih mengelola kegiatan, untuk berlatih komunikasi, untuk berlatih mengatasi masalah. Itu kita sediakan ruangnya di sini di student body KKI Ain Salatiga. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya presentasikan sementara ini. Waktunya ternyata bisa lebih cepat. Untuk itu setelah ini kita akan adakan diskusi, pertanyaan dan jawaban. Nanti saya akan coba untuk jawab. Kalau tidak bisa nanti kita simpan dulu atau nanti akan dibantu jawab oleh yang hari ini mendampingi saya, yaitu Wakil Dekan 3 Bapak Hamam PhD. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup untuk presentasi saya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, misal ada yang mau ditanyakan, jika sinyalnya susah, nanti bisa ditulis di kolom chat sepertinya Bapak Ibu. Bu Haris Setiawan, sepertinya mau ada yang ditanyakan, Bu. Suaranya belum muncul nih, Bu. Mau tanya apa? Nggih. Ini Bu Haris belum bisa. Pak Sugi nggih, Pak Sugiarto. Pak Sugiarto nggih. Oh nggih, monggo Pak Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak pertanyaannya, kami mohon penjelasan nanti untuk Ananda Sania, nanti ikut perkuliahannya dua-duanya di kelas yang reguler yang PBA, apa langsung ikut di yang kelompok KKI saja gitu Pak? Sampun Pak, turun Pak. Nggih. Terima kasih Pak Sugiarto. Untuk kuliahnya Bapak Ibu nanti sudah ada arahan dari kami dari Sekretaris KKI, dan kelasnya nanti akan sendiri Bapak Ibu. Jadi tadi juga ada yang bertanya, misalnya Pak kuliahnya nanti gimana? Kuliahnya nanti kelasnya tersendiri Bapak Ibu. Jadi mulai besok itu kita akan memberikan NIM KKI namanya Pak. Nanti kan mendengar dulu sih Mbak. Jadi NIM-nya bukan lagi NIM reguler, tetapi nanti NIM-nya NIM KKI, jadi akan kita mulai proses besok. Dan untuk kelasnya nanti kelas tersendiri. Misal di TBI hari ini yang diterima itu sekitar 10 orang Bapak Ibu,
itu atau di bahasa Arab yang jumlahnya sekitar 8 orang, nanti kelasnya hanya isinya 8 orang itu. Jadi tidak ikut reguler yang kelasnya jumlahnya 30. Jadi kesempatan putra-putri Bapak Ibu untuk belajar intensif dengan kelas yang kecil itu kesempatannya di KKI karena di sana banyak kesempatan untuk bereksplorasi. Jadi kelasnya bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini yang dari chat, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim ya. Itu untuk penambahan 6 SKS itu maksudnya bagaimana? Nanti sudah ada panduannya Bapak Ibu. Jadi kalau di fakultas itu ada buku panduan FTIK, nanti kalau di KKI ada panduan mata kuliahnya di program KKI. Jadi di panduan itu sudah otomatis mata kuliah yang harus diambil di reguler, ditambah mata kuliah yang di KKI itu sudah ada di satu paket itu. Jadi sudah tidak lagi bingung ke sana ke sini Bapak Ibu, sudah ada panduannya. Makanya kemudian untuk acara besok itu akan ada acara orientasi kepada putra-putri Bapak Ibu karena akan mulai kita pindah ke KKI, kemudian akan mulai mencentang mata kuliah dan mengambil mata kuliah KKI dan akan kuliah di kelas-kelas kita. Tidak ikut di kelas yang reguler yang jumlahnya banyak itu. Begitu Bapak Ibrahim Omo. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari Ibu Finas Solih. Untuk biaya Wisma bagaimana? Untuk biaya Wisma Bapak Ibu, waktu kita masih di kampus 2, itu Wismanya gratis karena Wismanya ada di kampus 2. Tapi saat kemudian pindah di kampus 3, itu Wismanya belum dibuatkan. Ini kemudian kita minta untuk tinggal di satu rumah yang ada di dekat kampus 3, dan itu biayanya kurang lebihnya sekitar 200.000 per bulannya Bapak Ibu untuk biaya Wismanya. Nah, nanti untuk ke depan, karena ini memang masih tentatif Bapak Ibu, itu kita kemarin kita sudah carikan Wisma untuk mahasiswa yang sifatnya gratis, tapi kemudian di dekanat itu menurut beliau di dekanat itu tempatnya kurang layak untuk putra-putri Bapak Ibu. Jadi kita masih memilih-milih Bapak Ibu. Kalau hanya memilih yang ada, itu kita ada Wisma untuk putra-putri Bapak Ibu, tapi kemudian secara kelayakan itu sayanya oke, tetapi kemudian kalau dekanat tidak oke ya kemudian tidak jadi Bapak Ibu. Makanya kita akhirnya masih tetap bertahan di Wisma yang dekat dengan kampus 3 yang bayar 200.000 per bulannya itu. Cuman sampai saat ini memang belum kita putuskan untuk kembali dan tinggal di Wisma karena memang kondisinya belum menentu. Jadi masih kita tetap minta tinggal di rumah masing-masing. Jadi sehat dulu sambil kuliah begitu Bapak Ibu. Begitu Ibu Vina Solih untuk tentang biaya Wisma. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang lain yang masih ingin ditanyakan. Sambil saya baca yang di chat. Untuk masuk kelas ini apakah ada biaya masuknya atau tidak? Dari Pak Haris. Dari Pak Haris, untuk biaya masuk KKI tidak ada Pak. Jadi biaya masuk KKI ya UKT Bapak Ibu itu. Jadi kemarin sudah bayar UKT itu sudah Pak. Jadi tidak ada biaya lain-lain.
Tidak ada biaya masuk, tidak ada biaya yang lain-lain. Yang kita minta, kalau misalnya Bapak Ibu mau prihatin, itu ya mulai bulan ini untuk nabung. Karena nanti kalau PPL luar negeri dan kondisinya mendukung, kita akan PPL luar negeri yang biayanya sekitar 10 juta itu, yang bisa kita kumpulkan dari sekarang. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian belajar ngajar di sana, sekalian mencoba kalau ada lowongan karir di sana, nanti bisa mendaftar sekalian Bapak Ibu. Tapi latihan dulu. Itu untuk biaya masuknya, kita tidak ada biaya masuk Bapak Ibu. Kita sudah ikut dengan uang kuliah tunggal yang sudah Bapak Ibu bayar kemarin waktu registrasi. Kemudian untuk Wisma, ini untuk Wisma yang 200.000 itu, misal nanti kita minta tinggal di Wisma dan bayar 200.000 itu, dia hanya untuk tinggal saja Bapak Ibu. Jadi untuk makan kita serahkan ke masing-masing karena gaya makannya masing-masing. Ada yang enggak senang puasa, ada yang sehari makannya 2 kali, ada yang senang puasanya seminggu 2 kali, ada yang senang puasanya 3 kali. Jadi kita tidak bisa memaksa gaya makan masing-masing. Jadi 200.000 itu hanya untuk tempat tinggalnya saja. Jadi nanti minta doanya saja Bapak Ibu, Wisma di Kampus 3 segera jadi dan bisa tinggal di Wisma Kampus 3 dan gratis. Atau kita bisa segera dapat Wisma yang sifatnya gratis dan disetujui oleh dekanat. Begitu Bapak Ibu untuk biaya Wisma. Terus untuk hafalan Quran, karena ini masih daring, nanti untuk teknisnya hafalan Quran kita serahkan ke dosen masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau saya memang bukan ahlinya di bidang hafalan, nanti yang lebih tahu detailnya nanti akan dipandu oleh dosen masing-masing. Jadi di 6 semester itu, di 6 semester, semester 1 sampai 6 itu akan dapat mata kuliah Quran 1, Quran 2, Quran 3, Quran 4, dan Quran 6. Dan 1 semester itu fokusnya setengah juz Bapak Ibu. Yang akan dipandu intensif oleh dosen masing-masing yang memang hafal Al-Quran dan tahu bagaimana mencapai target itu. Kalau saya hanya sebatas memberikan target ke dosen masing-masing, kemudian strateginya itu saya berikan ke kelulusan kepada mereka, kemudian nanti untuk personalnya nanti disesuaikan sesuai gaya belajar putra-putri Bapak Ibu masing-masing. Begitu dari ke Ibu Vina Solih. Kemudian ke Pak Sugiarto lagi. Untuk tabungan ini rekeningnya Pak, dulu sebetulnya sudah kita arahkan untuk buka rekening di Bank BPD Syariah di Salatiga waktu itu Pak. Tapi karena pandemi ini kita serahkan ke rekeningnya kepada masing-masing. Karena tidak mungkin kemudian kita minta untuk datang ke Salatiga kemudian nabung, itu kan tidak mungkin. Jadi kita berikan kelulusan kepada Bapak Ibu, walaupun resikonya pegang uang itu memang susah Pak. Jadi untuk berkomitmen pegang uang itu memang susah. Jadi ya ini kuat-kuatan impian kita saja. Karena itu memang untuk masa depan putra-putri Bapak Ibu ya kuat-kuatan pegang uang yang seluman-selumun itu Pak. Yang gampang hilang itu. Jadi untuk tabungan itu kita serahkan kepada Bapak Ibu dan mahasiswa masing-masing. Cuman kita memberikan ancang-ancangnya kalau kita nabung 300.000 per bulan itu kita akan dapat uang sekian nantinya yang kita akan pakai untuk biaya. Kurang lebihnya itu. Paling kalau saya Bapak Ibu itu hanya koordinasi checking gitu ya. Tabungannya sudah berapa gitu ya. Cuman checking begitu aja Pak. Walaupun juga bisa dibohongi. Cuman ini kita kembalikan ke masing-masing karena ini untuk kepentingan masing-masing dan teman-teman kita sudah melakukan, teman-teman mahasiswa yang terdahulu juga sudah melakukan itu dan mereka bilang terima kasih. Kenapa? Karena saat tiba waktunya mereka ya ada jalannya Pak, karena memang sudah kita siapkan dari sekarang. Kemudian untuk Bu Vila, untuk kuliah minggu depan apakah masih daring?
rencananya itu 50-50 Bapak Ibu. Jadi cuman ini kita masih menunggu surat keputusan apakah kampus mengizinkan untuk masuk apa tidak. Kalau semester kemarin itu rencananya adalah 14 kali pertemuan itu 7 kali masuk, 7 kali daring. Cuman kemarin waktu belum ada PPKM dan belum ada lonjakan yang seperti ini. Nah, ini kita masih menunggu surat edaran apakah boleh masuk kelas atau tidak. Kalau tidak berarti Bapak Ibu kuliahnya kita masih daring. Yang penting komunikasinya intensif, yang penting kuliahnya jalan, dan yang paling terpenting adalah tetap sehat Bapak Ibu. Itu untuk kuliah daring bulan minggu depan. Kemudian selain biaya Wisma, apakah ada biaya lain di KKI? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini kalau Bapak Ibu oke, kemudian kita sepakat, besok itu putra-putri Bapak Ibu kita akan undang untuk orientasi program KKI. Jadi mata kuliah KKI secara detail, kemudian kuliahnya seperti apa, itu kita akan jelaskan secara detail, termasuk memberikan NIM khusus untuk mahasiswa KKI, dan setelah ini tidak ada biaya yang lain-lain Bapak Ibu. Jadi biayanya ya biaya operasional, tapi karena tidak kuliah jadi tidak ada sanggu-sangunan nih Bapak. Tidak ada biaya bensin untuk putra-putri Bapak Ibu. Begitu. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada yang kurang dari penjelasan saya bisa ditulis di kolom chat atau tanya langsung Bapak Ibu. Kami persilahkan. Waktunya masih 30 menit. Jika masih ada yang ingin ditanyakan. Saat mahasiswa stay di Wisma, apakah semua kegiatan tersetting seperti di pondok? Untuk kegiatan di Wisma Bapak Ibu, itu settingnya tidak seperti di pondok. Nanti kegiatannya kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ada kegiatan khusus di Wisma. Kegiatan di Wisma itu hanya istirahat, kemudian belajar mandiri. Itu yang dikerjakan di Wisma. Jadi kalau yang misalnya murojaahnya kurang, nanti bisa murojaah di Wisma. Kemudian kalau ada tugas-tugas kuliah yang belum dikerjakan, bisa dikerjakan. Kalau misalnya mau mengulang pelajaran, nanti bisa mengulang. Jadi full di Wisma itu kita fokuskan untuk istirahat dan istilahnya berproses Bapak Ibu. Karena belajar itu kan ada proses inputnya, ada proses kunyahnya, dan kita minta di Wisma itu seperti itu, untuk mengulang yang kurang, untuk menambal yang bolong, ataupun untuk menghafal yang tadinya kurang-kurang itu Bapak Ibu. Jadi tidak di setting seperti di pondok, dan ketat itu tidak. Karena apa? Karena putra-putri Bapak Ibu ini sudah mahasiswa, jadi kita berikan banyak kebebasan di waktu luangnya untuk berorganisasi, karena kadang ada juga yang sambil bekerja, nanti bisa sambil bekerja. Tinggal nanti untuk setting waktunya kita serahkan kepada masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah boleh mahasiswa KKI tidak tinggal di Wisma, tapi tinggal di Ma'had? Sebetulnya kita pada awalnya tinggal di Ma'had di kampus 2 Bapak Ibu, tapi karena letaknya agak jauh dan itu sering membuat mahasiswa KKI terlambat, makanya kita minta untuk tinggal di Wisma. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk pulang dari Wisma dijadwal atau tidak dijadwal Bapak Ibu. Di Wisma kita tidak jadwal, jadi di Wisma itu tujuannya adalah mereka bisa tinggal bareng, mereka bisa belajar bareng, kemudian bisa saling mendukung satu sama lain. Yang hafalannya kurang bisa minta tolong ke temannya, yang bahasa Arabnya kurang bisa minta tolong temannya, yang bahasa Inggrisnya kurang nanti bisa belajar di sana. Kita akan ciptakan lingkungan bahasa yang kita coba untuk menciptakan lingkungan bahasa yang menyenangkan di Wisma itu. Tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi
tinggal di Wisma itu tujuannya bukan untuk mengurung putra-putri Bapak Ibu untuk tidak bisa apa-apa, untuk hanya kuliah saja, tidak Bapak Ibu, tapi lebih untuk mengkondisikan, memberikan ruang yang ketemu dengan orang-orang yang semangatnya sama untuk menjaga semangatnya tetap tinggi Bapak Ibu. Karena kalau di rumah, ini kasus yang sudah ada hari ini, itu kalau misalnya di rumah kemudian dapat mata kuliah bahasa Arab, kemudian tanya ke bapak ibunya enggak tahu, itu kemudian semangatnya jadi turun. Tapi kalau di Wisma itu sudah langsung dibantu oleh teman-temannya, sudah bisa belajar langsung ke teman-temannya, jadi masalahnya bisa langsung selesai, istilahnya di sore atau malam saat mereka belajar. Begitu Bapak Ibu. Untuk pulang dari Wisma tidak dijadwal, mau ditengok tiap hari juga boleh, mau pulang tiap hari juga boleh, tetapi malamnya harus kembali. Biasanya begitu dari teman-teman yang lain. Karena banyak juga teman-teman mahasiswa yang ada yang misalnya jadi sambil ngelesi di luar, jadi mereka setelah kuliah mereka memberi les di luar, kemudian sorenya mereka kembali ke Wisma untuk belajar. Begitu Bapak Ibu, silahkan. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Kemudian bolehkah membawa kendaraan pribadi? Boleh Bapak Ibu. Untuk diingat putra-putri Bapak Ibu, hari ini kita sudah masukkan kategori orang dewasa. Jadi banyak kita ajak diskusi, banyak kita kasih tanggung jawab. Kalau kemudian tanggung jawab tidak dilaksanakan, berarti resiko masing-masing. Kalau mata kuliah tidak dikerjakan kemudian mengulang, itu juga kita minta ngulang. Karena itu, dan kita tidak hukum Bapak Ibu. Dan itu sistem yang kita pakai untuk pendidikan orang dewasa. Jadi untuk mengambil tanggung jawab, kalau misalnya salah ya kita akan minta tanggung jawabnya. Kemudian untuk keamanan Wisma, hari ini keamanan Wisma itu kita minta di student body. Jadi student body itu adalah organisasi dari mahasiswa untuk membantu di manajemen Wisma. Karena memang untuk Wisma itu seperti rumah yang disewa bareng, jadi belum ada musrif yang membantu menjaga di sana. Kecuali kalau di Ma'had, Bapak Ibu, di kampus 2, kalau di Ma'had itu sudah ada musrifnya, jadi ada yang mengawasi, dan musrifnya adalah dosen, jadi beliau tinggal di sana, kemudian mengawasi 24 jam di sana, kecuali kalau kemudian ditinggal kuliah, tapi hari-harinya diawasi oleh musrif itu. Untuk yang Wisma ini hari ini belum ada kebijakan untuk musrif, jadi kita minta bantuannya student body, organisasi mahasiswa untuk membuat kegiatan, kemudian melaporkan perkembangan di Wisma setiap harinya. Kemudian dari Mbak Bu Zulfa, jika ikut KKI tapi tinggal di pondok bagaimana? Hari ini yang ingin tinggal di pondok silahkan tinggal di pondok dulu, karena untuk kembali ke Wisma ini belum ada kepastian. Tapi nanti untuk Wisma ini memang sebetulnya kita wajibkan. Cuman nanti kita lihat Bapak Ibu perkembangannya. Jadi kita hari ini belum bisa memberikan kepastian tentang Wisma. Makanya kemudian bagi yang punya keinginan untuk ke pondok, ya kita akan persilakan lebih baik tinggal di pondok dulu. Nanti kita lihat perkembangannya, karena masa depan kita tidak tahu. Jadi lebih baik kita pilih yang pasti-pasti. Kalau pasti diterima KKI, kemudian Bapak Ibu melihat bahwa KKI ini sebagai jalan untuk percepatan putra-putri Bapak Ibu, silahkan diambil. Tentunya dengan prihatin, sabar dan prihatin, dan juga dengan doa. Yang pengen tinggal di pondok, silahkan tinggal di pondok dulu. Yang rumahnya dekat dengan Salatiga, kemudian pengen laju, ya silahkan laju dulu. Nanti untuk Wisma akan kita diskusikan kembali Bapak, melihat situasi dan kondisi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa ikut organisasi kampus? Boleh Bapak Ibu. Jadi untuk KKI itu satu, sudah kita sediakan organisasi di KKI namanya Student Body.
Tapi bagi yang ingin ikut organisasi selain di KKI, itu juga kita persilahkan. Nanti akan kita ajari untuk manajemen waktunya. Jadi, apakah boleh ikut kegiatan ini dan itu? Boleh, tapi nanti coba dihitung waktunya. Karena organisasi ini hanya sebagai pengembangan diri, dan tugas utama putra-putri Bapak Ibu adalah kuliah, belajar, kemudian nanti ditambah dengan organisasi. Tentunya jangan banyak-banyak organisasinya karena nanti memakan waktu kuliahnya. Kemudian nanti kita akan minta latihan profesional dengan PPL itu. Kemudian nanti akan dilatih juga untuk penelitian di mata kuliah penelitian. Jadi putra-putra putri Bapak Ibu memang diberikan kesempatan untuk 4 hal itu. Jadi untuk kuliah, untuk organisasi, untuk penelitian, dan juga untuk praktek profesional. Dan praktek profesional di jurusan tarbiyah adalah praktek mengajar di sekolah unggulan di Kabupaten Semarang, dan juga di sekolah, kalau di KKI ditambah di sekolah Indonesia di luar negeri. Begitu Bapak Ibu. Jadi bayangannya kalau di KKI itu adalah tidak membatasi Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu untuk kuliah, tetapi kita menambah kemampuan putra-putri Bapak Ibu untuk berkompetisi tidak hanya di nasional, tetapi bisa berkompetisi di internasional. Jadi nanti kalau mau membuat paspor itu tanyanya ke siapa? Tanyanya ke putra-putri Bapak Ibu. Karena memang kita latih dan kita minta untuk membuat paspor. Kalau mau pesan tiket pesawat, tanyanya ke siapa? Tanya ke putra-putri Bapak Ibu. Karena mereka kita latih untuk beli tiket pesawat sendiri. Kalau naik pesawat urutannya gimana? Nanti tanya putra-putri Bapak Ibu. Karena kalau PPL ke luar negeri mereka harus naik pesawat. Terus kalau tanya kehidupan di luar negeri, tanya putra-putri Bapak Ibu. Terus kalau caranya dapat beasiswa selama kuliah, setelah kuliah gimana caranya? Tanya putra-putri Bapak Ibu. Karena mereka sudah kita kasih tahu caranya selama waktu kuliah. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk PPL di luar negeri itu biasanya akhir semester 6 Bapak Ibu. Jadi bulan Agustus sampai September, ini angkatan 2018 sedang melaksanakan PPL online. Jadi hari ini baru saja diterima oleh Sekolah Indonesia Bangkok, dan ini sudah mulai siap-siap untuk koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan, kemudian kita siap-siap penyerahan, kemudian koordinasi dengan dosen pamong di sana, dan juga bersiap untuk mengajar di Sekolah Indonesia Bangkok secara online. Itu bulan Agustus ini sampai September, selama 2 bulan. Jadi teman-teman yang lain ini juga sedang PPL tapi di dalam negeri, yang KKI itu sedang PPL di luar negeri. Dan waktunya kapan? Waktunya adalah di ujung semester 6 atau di awal semester 7 Bapak Ibu. Dan itu yang kita hitungkan tadi, yang kita hitungkan biayanya sekitar 10 juta, itu dengan menabung 300.000 kali 12 kali 3 tahun, dapatnya sekitar 10,8. Terus selanjutnya untuk tasheh 3 juz itu ditentukan juznya atau terserah mahasiswa yang memilih. Untuk 3 juz itu Bapak Ibu, itu terserah mahasiswanya. Jadi kita tidak tentukan. Tapi biasanya yang pasti itu juz 30. Yang lain bisa milih sesuai pilihan masing-masing. Jadi putra-putri Bapak Ibu kemarin itu sudah cukup punya hafalan. Misalnya yang sudah punya hafalan 1 juz, itu berarti sudah, kalau mata kuliah Qur'annya ada 6, itu berarti sudah lulus mata kuliahnya 2. Misalnya Quran 1, Quran 2 itu sudah selesai. Tinggal ngambil istilahnya mata kuliah Quran 3, 4, 5, dan 6. Bagi yang sudah hafal 3 juz gimana? Berarti mata kuliah Quran 1 sampai 6 itu sudah lulus Bapak Ibu. Kuliahnya ngapain? Kuliahnya cuma setoran saja. Jadi tidak perlu masuk kelas, tidak perlu murojaah, tinggal setoran aja. Atau mungkin bisa bantu temannya yang belum hafal. Itu yang dikerjakan untuk
hafalan Qur'annya. Bagi yang belum hafal, yang penting punya tekad, didoakan oleh Bapak Ibu, nanti akan dibimbing tiap semesternya sampai dengan semester 6. Begitu, Ibu Vila. Monggo Bapak Ibu, kita masih punya waktu 15 menit. Jika masih ada yang ditanyakan. Masuk tambahan, Mas. Monggo, Pak Hamam. Mas Direktur. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan dan adik-adik yang kami banggakan. Memang keluar negeri itu biayanya besar. Tidak seperti mahasiswa pada program reguler karena dia tidak perlu ada biaya tambahan. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, nanti kampus akan membantu karena sifatnya membantu maka tentu tidak banyak. Lalu gimana caranya supaya nanti di semester 7, artinya sekarang 2021, 2022, 2023, di bulan Juli atau di bulan Agustus, Bapak putra-putri sudah kagungan dana untuk ke luar negeri. Ada 2 tip memang yang umum itu nabung. Seperti dulu saya menjadi direktur KKI itu memang menabung. Tetapi ada cara yang lain. Cara yang lain adalah adik-adik bisa mengejar beasiswa. Beasiswa itu banyak di kampus itu, banyak sekali. Dari BI, mahasiswa berprestasi, mahasiswa tahfidz, mahasiswa berprestasi akademik, berprestasi non-akademik. Jadi mulai sejak awal harus membuat set goal. Jadi selama kuliah itu direncanakan betul, semester IP-nya misalnya dijaga, kemudian ikut aktif di organisasi, baik di kampung maupun di kampus misalnya, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Karena kalau tanpa beasiswa Bapak Ibu, apalagi tidak menabung, memang agak berat. Nah, kemarin saya sudah mengusulkan kepada Pak Direktur, kalau 2023 misalnya, kita bisa mengajar bahasa Indonesia di sekolah Indonesia luar negeri, misalnya di Jeddah atau di Riyadh, yang untuk bahasa Arab misalnya, itu juga menarik, tapi semuanya nanti berpulang atas pada kemampuan dan tekad dari masing-masing mahasiswa dan orang tua, sehingga forum inilah menjadi penting untuk menghadirkan Bapak Ibu supaya ada perencanaan yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Ya mohon maaf kalau ini mengulang, tetapi beasiswa itu melimpah Bapak Ibu. Jadi beasiswa dari misalnya Dompet Duafa, beasiswa dari LAS, Lembaga Amil Zakat, terus banyak sekali. Nanti mohon untuk aktif saja. Misalnya BPD, bank-bank itu juga menawarkan beasiswa. Jadi mohon Ananda, Bapak Ibu selalu support untuk mengingatkan tentang bahwa Ananda adalah di KKI, maka tugasnya, ikhtiarnya, doanya harus lebih sedikit di atas rata-rata, di atas sedikit dari yang reguler. Kalau yang lain nggak perlu menghafal, Ananda harus menghafal. 3 juz itu kan insya Allah cepat ya. Pertama juz 30 misalnya itu loh, kemudian nanti juz yang 29 misalnya, atau juz 1 misalnya. Itu menurut saya yang paling gampang untuk dihafalkan. Nah, kenapa toh Bapak Ibu untuk itu menjadi penting itu? Ketika Ananda nanti selama sebulan misalnya di luar negeri itu puja dan puji sanjung dari keluarga besar perwakilan luar negeri itu sangat apresiasi Pak dengan kemampuan anak-anak kita. Ngajarnya bagus. Ada sedikit masalah ini dengan internetnya Pak Hamam sepertinya. Tes Pak Hamam.
Sambil menunggu Bapak Ibu untuk koneksi Pak Amam kembali, sambil saya baca pertanyaan berikutnya yang di message. Ini pertanyaan berikutnya adalah untuk hafalan pengajaran kitab tafsir atau tidak. Kita hanya fokus di hafalannya Bapak Ibu, jadi tidak sampai ke tafsirnya. Karena waktunya nggak cukup. Karena mempelajari tafsir itu satu ayat saja bisa sampai bersesi-sesi. Nah, untuk hafalannya kita hanya fokus di hafalannya, tidak sampai ke kitab tafsirnya. Oh, ini Pak Amam belum kembali. Nanti kita tambahkan lagi kalau Pak Amam sudah kembali. Kemudian yang monggo Pak Amam kalau sudah kembali sinyalnya. Cukup Mas, saya pikir ya seperti itu. Jadi pengalaman Pak Direktur dulu ketika kuliah di Inggris misalnya, pengalaman beberapa kegiatan saya di Amerika, di Jepang, itu ketika orang sudah tahu kata-kata IAIN, itu orang tidak pernah menganggap bahwa dia itu pinter apa ini itu. Pertama yang dilihat adalah ngajinya Bapak Ibu Ananda semuanya. Jadi mohon kata IAIN atau nanti kampus kita menjadi UIN, itu yang diharapkan oleh masyarakat adalah kemampuan minimal membaca itu, baca tulis Al-Quran, kemudian bisa khutbah, bisa mimpin tahlil, misalnya kira-kira seperti itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, peran-peran sosial inilah yang akan kita persiapkan sebelum anak-anak nanti kita lepas di masyarakat. Jadi ini yang membedakan antara kelas reguler dengan kelas program khusus, kelas internasional. Saya pikir itu Pak Direktur, tambahan saya. Monggo. Terima kasih Pak Amam untuk tambahannya. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya adalah, ini saya sambil operator Bapak Ibu, jadi agak lompat-lompat ke tab satu ke tab yang lain. Karena Ibu Marisa yang harusnya hari ini bertugas di operatornya, internetnya juga sama, biar pet. Jadi saya agak repot lompat ke tab satu ke tab yang lain. Kira-kira uang 10 juta untuk 3 tahun ke depan akan berubah apa tidak? Dan apakah itu bentuk mata uang negara yang dituju? 10 juta itu hitungannya hitungan maksimal Bapak Ibu. Jadi kalau hitung-hitungan yang minimal itu sekitar 6-7 sebetulnya. Tapi kalau saya tidak menghitung yang minimal, nanti kalau kurang nambahnya susah. Jadi lebih baik saya hitung yang maksimal itu angkanya angka 10. Tidak ada perubahan di pembiayaan itu. Oke, terus yang berikutnya adalah bisa disampaikan untuk absen perolehan beasiswa. Untuk beasiswa di kampus Bapak Ibu itu tergantung jenis beasiswanya. Kalau beasiswa prestasi itu kompetisinya setiap semester. Jadi kalau dapat itu 6-12 bulan. Dan perolehannya berapa? Sekitar 3-6 juta Bapak Ibu per semesternya. Jadi istilahnya separuhnya buat bayar kuliah, separuhnya bisa buat operasional. Itu yang terjadi. Beda lagi kalau misalnya beasiswanya adalah beasiswa tahfidz, yang putra-putra putri Bapak Ibu hafal 30 juz itu nanti akan berkompetisi di beasiswa tahfidz, itu akan dapat beasiswanya full 8 semester. Jadi kalau dapat berarti biaya kuliahnya gratis selama 8 semester itu. Untuk biaya hidupnya akan menggunakan biaya pribadi, tapi untuk biaya kuliahnya sudah langsung gratis selama 3 semester itu. Dan beasiswa-beasiswa yang lain Bapak Ibu kurang lebihnya dia akan mengcover seluruh biaya kuliah, kurang lebihnya. Kalau yang dermawan biasanya ditambahi untuk biaya operasionalnya, itu yang terjadi.
seperti beasiswa bidik misi di tahun-tahun sebelumnya, itu dapatnya satu semester sekitar 6 juta. Jadi misalnya SPP-nya, UKT-nya itu sekitar 2 juta, yang 4 juta bisa dipakai untuk operasional selama 6 bulan ke depan. Itu yang untuk perolehan beasiswanya seperti itu. Kemudian, apakah mahasiswa KKI harus mengikuti PBAK? Di sisi lain ada masa orientasi untuk KKI. Untuk mahasiswa KKI itu tetap ikut PBAK, karena PBAK itu sifatnya umum. Kemudian kalau orientasi KKI ini hanya sekitar 1-2 jam. Jadi kita menjelaskan tentang mata kuliah Anda itu dari semester 1 sampai semester 8, kekhususannya di mana, kemudian strateginya seperti apa, itu nanti kita akan jelaskan di situ. Dan waktunya nanti kita akan cek dulu supaya tidak nabrak dengan yang PBAK. Jadi di PBAK itu adalah pekan akademik, pekan untuk akademik Anda yang sifatnya umum dari institut dan juga dari fakultas, nanti yang kita akan tambah yang dari KKI-nya. Jadi supaya masuk KKI itu kuliahnya apa saja, kemudian nanti ngambil apa saja, itu sudah paham dari sekarang. Begitu, Bapak Ibu. Monggo untuk pertanyaan yang lain. Waktunya masih 5 menit, mungkin masih 1 pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Setelah ini itu akan ada recording yang nanti bisa Bapak Ibu ulas setelah acara ini. Dan setelah ini Bapak Ibu akan kita bagikan kontrak belajar, lembar kontrak belajar, nanti silahkan untuk dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian nanti difoto saja Bapak Ibu. Nanti minta ke putra-putri Bapak Ibu untuk memfoto kontrak belajar itu. Ini sudah kita sediakan lembarnya, nanti kita tinggal bagi ke putra-putri Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kontrak belajarnya sudah kita sediakan, nanti tinggal tanda tangan putra-putri Bapak Ibu, tinggal tangan di sini, tanda tangan di bawah. Selebihnya nanti untuk pengumpulannya tinggal di foto saja Bapak Ibu. Dan kita minta paling lambat kirimnya adalah besok pagi jam 8, supaya mulai besok kita sudah langsung bisa proses untuk NIM putra-putri Bapak Ibu, dan kita bisa set kelas untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Begitu Bapak Ibu. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sepertinya tidak bisa lagi ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Oh ya, ini terakhir orientasi KKI apakah juga online? Iya. Jadi selama belum ada kebijakan untuk boleh ke kampus, dengan sangat terpaksa ini mengurangi rasa marem Bapak Ibu, terus bayar full kok isi online. Atau lihat putra-putri Bapak Ibu ini kok PW saja di rumah gitu toh, padahal belajar gitu, kok ini kuliah kurang tenanan. Nah itu salah satu kekurangan di online ya begitu Bapak Ibu. Jadi serius tapi kok kelihatannya tidak serius, padahal yang presentasi sudah sangat-sangat serius. Begitu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini yang belum absen silahkan absen di kolom komentar, baik yang Bapak Ibu yang datang atau hanya mahasiswanya. Jadi kita bisa cek hari ini siapa yang datang. Kemudian untuk link kontak belajar nanti langsung kita bagikan di grup yang di sana sudah ada putra-putri Bapak Ibu. Tinggal dicetak saja. Kemudian ditandatangani, nanti selebihnya di foto mawon Bapak Ibu. Untuk kontraknya nanti dikirim ke grup yang putra-putri Bapak Ibu ada di situ, ke grup masing-masing yang sudah kumpul. Begitu, Pak Hamam. Kalau tidak ada lagi yang ditambahkan,
mungkin kita bisa tutup. Nggih. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, saya akhiri diskusi ini sebetulnya masih menyenangkan kalau lebih lama lagi gitu ya. Pertanyaannya nggak berhenti. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah berkenan hadir. Dari awal sampai akhir nih banyak kekurangannya, tentunya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus acara ini langsung kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Sekaligus mohon pamit Bapak Ibu, matur suwun semuanya. Nggih, nggih. Terima kasih Bapak Ibu.